Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini dan saya percaya setiap kita terus diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap Menara Doa kita bersama-sama, amin. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita satukan hati kita minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama hari ini. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami terus menikmati Tuhan. Kami terus ada bersama-sama ya Tuhan. Di menara doa ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau jawab doa anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Ada satu lawatan Allah khusus ya Tuhan. Yang Kau ya Tuhan berikan buat anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Lewat doa pujian dan penyembahan. Lewat kuasa firman-Mu ya Tuhan. Hidup kami diubahkan. Mereka yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus pimpin kami semua hari ini. Kami rindu ya Tuhan mengalami Tuhan secara utuh ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus pimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini menuhiku.
bawaku mendekat padamu. Mari bersama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntutku selalu, bawaku mendekat padamu. Mari sembah Dia, katakan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari datang sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Oh, firman-Mu menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kuasa kebangkitan-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau menjumpai seluruh kehidupan anak-anak-Mu di masa-masa ini Tuhan Yesus. Bawa kami, ubah kami Tuhan Yesus. Oh, mari sembah Dia, haleluya. Oh, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu,
Mari ambil waktumu dengan Tuhan. Mari ambil waktumu dengan Dia. Berjumpa dengan Tuhan. Bapak di sana, sembah Dia, bawa hidup kepada Dia. Carilah Tuhan, carilah Dia, bawalah hidupmu kepada Dia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, haleluya. Kami datang menyembah, kami hampiri kata kasih karunia. Haleluya. Cukup bagi kami, cukup bagi hidup kami Tuhan. Berjumpa denganmu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk saat indah bersamamu. Yesus Tuhan, Yesus Engkau Raja kami. Haleluya. Mulialah namamu, mulialah namamu. Bawa kami mendekat kepadamu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu. Oh haleluya. Mari berdoa, sembah Dia dalam berbahasa roh. Bapak di sana, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yes. Roh Kudus selamat kami. Roh Kudus jamah kami semua. Yes. Yes. Ya Tuhan, sembah Dia. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place
Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Somebody, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari angkat tanganmu sembahyang. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Mari kita berdoa dalam berbahasa roh Bapak Saudara. Mengalirlah kuasa Roh Kudus-Mu. Menjamah, mengubahkan hidup kami. Ini waktunya ya Tuhan, kami akan berdoa untuk setiap permohonan doa daripada umat-umat-Mu. Tuhan dengar, Tuhan jawab dalam nama Yesus. Sungguh ini yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Untuk kami boleh terus tinggal di dalam hadirat-Mu.
menikmati setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, saat kami ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami boleh memperoleh kekuatan, kami boleh memperoleh ketenangan ya Tuhan. Dan saat hati kami menjadi tenang ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, kami dapat berdoa, kami dapat memuji dan menyembah, dan kami dapat fokus ya Tuhan kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, ini ya Tuhan, biarlah saat ini ya Tuhan bersama-sama dengan umat-umat-Mu ya Tuhan, yang setia ya Tuhan berdoa ya Tuhan, memuji menyembah-Mu di tempat ini. Kami mau bersepakat berdoa ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-Mu Richard ya Tuhan dan Agwan. Kiranya ya Tuhan, kiranya boleh memberkati kedua anak-Mu ini dalam segala hal ya Tuhan. Berkat yang terbaik dan berkat yang termulia ya Tuhan, itu terjadi atas kedua anak-Mu ini ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-Mu Michelle ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat. Jika anak-Mu ini ya Tuhan akan mengikuti interview ya Tuhan, biarlah Tuhan berikan kecerdasan, Tuhan berikan hikmat ya Tuhan, sehingga saat dia Tuhan boleh diinterview ya Tuhan, dia boleh mendapatkan hasil yang baik menurut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk Tuhan terobosan keuangan Tuhan, bagi Ibu Yuliana Endang dan juga Ibu Linda Wiyogo ya Tuhan. Biar Tuhan bukakan pintu-pintu berkat dalam hidup mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, kirimkan orang yang tepat ya Tuhan, untuk menyewa rumah yang mereka sewakan ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan benar ya Tuhan, rumah yang boleh mereka sewakan ya Tuhan, itu juga boleh menjadi berkat ya Tuhan, bagi orang yang menyewa tersebut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa sekali lagi ya Tuhan, untuk umat-umat-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu yang Tuhan yang kami tidak dapat ya Tuhan sebutkan satu persatu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa apapun sakit penyakit mereka ya Tuhan, apapun kebutuhan mereka, kami percaya Tuhan, Tuhan Engkau sudah berikan, Tuhan Engkau sudah bebaskan, Tuhan Engkau sudah sembuhkan di atas kayu salib-Mu ya Tuhan. Bahwa setiap kami yang setia di hadapan-Mu, kami boleh memperoleh kemenangan ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan membagikan firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah apa yang boleh dibagikan itu Tuhan, boleh membuat kami bertumbuh di dalam Engkau. Sehingga kami ya Tuhan, setiap firman yang boleh kami dengar juga menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Untuk kami boleh melalui apapun ya Tuhan, yang kami boleh kerjakan hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami lebih lagi di hadapan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih Roh Kudus. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi bersama-sama katakan, seperti, haleluya, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi. Yesus, Engkau baik bagiku. Mari sembah Dia, katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu.
Sekali lagi saudaraku. Tuhan Yesus, ini doa kami, ini pengakuan kami Tuhan. Kami nantikan janji-Mu ya Tuhan. Yesus, kehidupanku ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ya Yesus, kami menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu. Tetap setia untuk melayani-Mu. Makasih Tuhan, kami mau tetap setia, kami mau tetap cinta kepadamu Tuhan. Kami ini hamba-Mu Tuhan, jadilah dalam hidup kami menurut perkataan firman-Mu. Tuhan Yesus, percayakan kami, percayakan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Percayakan pekerjaan-Mu Tuhan. Tuhan pakai hidup kami. Terus berkati ya Tuhan anak-anak-Mu ini. Terima kasih Yesus. Oh ya la bakashini melaba laba 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 laba. Oh ya la bala 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 bala. Mari saudara, ini waktu kita nyembah Dia, memuji Dia. Mari katakan, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ya Tuhanku, ku tetap setia, ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Haleluya. Oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan seluruh hidupku ya Tuhan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan, satu doa kami mau tetap cinta sama Tuhan. Kami mau tetap setia ya Tuhan kepadamu. Beri Tuhan kami terus kemampuan untuk bisa ya menjawab doa-doamu Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami persembahkan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan seluruh hidup kami mengerti akan ya Tuhan panggilan kami. Beri kami kemampuan untuk ya Tuhan hidup dalam kesatuan ya Tuhan dengan saudara-saudara kami sesama tubuh Kristus.
supaya kami bisa melihat dan melaksanakan menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Tuhan, Engkau terus berdoa buat kami. Engkau terus memelihara kami, menjaga kami. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Pakai kami semuanya Tuhan. Percayakan kami perkara-perkara yang lebih besar. Supaya banyak orang bisa diselamatkan lewat kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu saat ini. Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudaraku. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini kita lanjutkan daripada pembahasan tentang doa Tuhan Yesus yang dipanjatkan, yang ditulis di dalam Yohanes pasal 17. Ya, sebelum Yesus mati di kayu salib dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, doa Tuhan Yesus ini saudara adalah satu keinginan, satu kehendak, ya kan, daripada Tuhan bagi hidup kita. Ya, kalau kita bisa jalani kehidupan yang sesuai dengan doa ini saudara, ya, saya percaya kita akan menjalani kehidupan yang bermakna atau beyond success. Jadi gembala pembina kita Pak Niko, saudaraku, ya, kemarin di dalam menara doa pelayan jemaat itu berbicara tentang beyond success, bahwa hidup itu ya kan harus lebih daripada sukses, yaitu namanya hidup yang bermakna. Saya percaya kita bisa hidup bermakna kalau kita bisa menjawab atau ya kan menjawab daripada keempat doa Yesus. Ada 4 doa Yesus yang kemarin kita sudah bahas, nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama adalah kemarin kita bahas apa? Tuhan Yesus berdoa agar hidup kita ya kan untuk memuliakan Tuhan. Ya, yang kedua adalah Tuhan Yesus berdoa agar hidup kita dalam kita bisa hidup dalam kesatuan. Nah, hari ini ya sudah kita akan bahas 2 hal, yaitu Tuhan Yesus berdoa agar kita bisa hidup dalam kekudusannya. Ya, yang keempat adalah Tuhan Yesus berdoa agar kita hidup melakukan misi amanat agung. Coba kita buka Alkitab kita dari Yohanes 17 ayat 17 sampai 19 ya. Tuhan Yesus berdoa agar kita menjadi kudus dan hidup dalam kekudusannya. Ini yang keempat, saudaraku. Ya, kita akan baca sama-sama Yohanes 17 sampai 19. 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun apa? Dikuduskan. Perhatikan ayat 19. Aku menguduskan diriku bagi mereka, bagi saudara dan saya. Ya, supaya kita semua dikuduskan dalam apa? Kebenaran. Saudara, saya ingin bagikan begini. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara yang jadi pendeta, yang berkhotbah, saudara, ya kan? Atau kita sebagai jemaat kalau dengar kata kudus, ya, kata kudus, kadang-kadang tuh ditangkapnya tuh berbeda artinya. Ya kan, apa yang dimengerti oleh banyak orang dengan apa yang dimaksud dengan Alkitab atau Yesus, ya saudara. Maksud saya begini, kalau kita berkata kudus, ada beberapa orang mendengar seperti mengartikan dalam apa? Penghakiman. Gak kudus dia ya. Oh, dia jatuh dalam kekudusan. Betul saudaraku. Ya kan, seperti ada kata nadanya, konotasinya tuh gak enak didengar dan seperti penghakiman. Tapi kita mau belajar hari ini, apa arti kudus yang dimaksud dalam doa Tuhan Yesus ini? Saudaraku, saya tulis begini, artinya ini saudara. Ya, arti kata kudus kan kalau ini kan artinya kan apa saudara? Dipisahkan, dikhususkan, dipersiapkan saudara untuk apa? Kita bisa melayani dia, melayani kehendak dia. Katakan amin. Jadi ketika Yesus berkata, aku menguduskan diriku
Dia bicara, aku khususkan diriku buat mereka. Saudara bisa bayangkan gak? Yesus menguduskan dirinya untuk kita. Kapan itu saudara? Sepanjang hidupnya, pikirannya, perasaannya ditujukan semata-mata hanya untuk kita. Sampai dia mati di salib. Saudara, itu namanya dia kuduskan. Nah, dia ingin, ya saudara Yesus, lewat kekudusannya ini, kita bisa hidup di dalam kekudusan dia. Artinya apa? Pikiran kita, perasaan kita, semata-mata, ya kan kita tujukan hanya untuk Yesus. Apa sih yang di pikiran Tuhan? Apa sih yang dikehendaki Tuhan? Apa yang Tuhan ingin kita kerjakan? Itu yang kita khususkan. Yang lain kita tidak lakukan lagi. Jadi kata kudus kalau bahasa Ibrani kan kados. Dipisahkan untuk tujuan yang mulia. Untuk tujuan Tuhan. Katakan amin. Kayak contoh saudara. Kalau misalnya anak ibu bapak. Dia bilang. Aku mau jadi seorang tentara. Angkatan darat. Setelah dia diterima. Tes akmil. Otomatis saudara tes saja. Nggak bisa lagi handphone dicabut. Maksudnya nggak boleh pakai handphone. Nggak boleh apa. Mereka tuh hanya dipisahkan. Diisolasi. Untuk apa saudara? Dipersiapkan, dididik, dilatih. Dan untuk jadi apa? Seorang tentara. Itu arti kata kudus. Saya bisa ngerti ini. Katakan amin. Nah hidup kita maka kadang-kadang seringkali Tuhan izinkan ya. Di dalam masa-masa hidup kita. Saudara perhatikan sini, ya kan? Kayaknya kita kok diasingkan, diisolasi, dijauhi. Kok kita rasanya sendiri ya? Saudara bisa mengerti maksud saya. Katakan amin. Tuhan sedang menguduskan kita. Arti kata kedua tentang kudus ini adalah, ya saudara, Tuhan mau membentuk kita. Supaya kita semakin serupa dengan Yesus. Katakan amin. Ya, dia katakan kan, ya kan. Jadi Tuhan Yesus berdoa supaya saudara dan saya menjadi apa? Kudus. Tuhan menguduskan kita dengan apa saudara? Dengan kebenaran. Dengan kebenaran firman. Katakan amin. Bagaimana Pak dengan kebenaran firman? Nah, saya kasih contoh yang mudah sekali. Kalau kita hidupnya dikuasai oleh rasa takut. Sebenarnya kita hidup dalam kekudusan gak itu? Tidak. Karena Alkitab katakan saudara, nah nih kita dikuduskan oleh firman ya. Karena kasih yang sempurna melenyapkan apa? Ketakutan. Nah sekarang kasih yang sempurna ini diwujudkan dalam bentuk apa? Salib. Waktu kita lihat salib, Alkitab katakan, apa saudara? Yesus mencurahkan darahnya. Saudaraku. Dan kita semua tahu bahwa rasa takut itu timbul. Akarnya, penyebab daripada ketakutan itu apa saudara? Dosa. Perkataan pertama Adam. Saudara, yang keluar dari mulut Adam kata-kata pertamanya ketika Tuhan tanya, Adam, Adam. Di mana kamu? Apa kata-kata yang keluar? Kata pertama yang keluar dari mulut Adam. Saudara tahu apa? Aku takut. Karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Kenapa Adam takut? Ketakutan karena ada dosa. Nah Alkitab katakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Waktu Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Pada saat itulah saudara tuh Allah menunjukkan kasihnya. Darah adalah ekspresi dari kasih. Dia rela mati karena dia mengasihi kita. Dia mati dalam keadaan sengsara dan mencurahkan darahnya buat kita. Sekarang ada firman katakan, kasih yang sempurna melenyapkan apa?
ketakutan. Ketika kita ngerti tentang firman yang tentang oleh kuasa darah Yesus, dosa saya diampuni. Ketika kita mengerti karena firman ini, dosa kita sudah diampuni, maka timbul di dalam diri kita apa, saudara? Yang namanya iman. Damai sejahtera. Itu pada waktu ada damai sejahtera, ada sukacita, disitulah kita tahu bahwa firman menguduskan hati kita. Kalau hidup kita masih dihantui oleh rasa takut, ingat fondasi daripada akar dari ketakutan namanya dosa. Itulah makanya oleh karena darah Yesus kita punya keberanian untuk menghadap tahta kasih karunia. Oleh darah Yesus, saudaraku, kita dikuduskan dulu, makanya kita bisa masuk hadirat Allah. Jadi Yesus berdoa supaya kita kudus. Menjadi kudus artinya apa? Kita dikuduskan dalam kebenaran firman. Kebenaran firman yang kita ketahui. Kebenaran firman inilah yang memerdekakan kita. Yang menguduskan kita. Katakan amin saudaraku. Coba kita baca Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja. Ya, ia telah apa? Menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Katakan amin. Siapa mereka yang kita kuduskan? Saudara dan saya yang percaya Yesus. Katakan amin. Jadi sepanjang kita terus bertumbuh dalam apa? Kasih karunia Tuhan Yesus. Kita pasti akan bertumbuh semakin serupa seperti kita akan makin bertumbuh dalam kekudusan. Katakan amin. Kekudusan itu satu tujuan hidup. Ini kalau Tuhan doakan, itu artinya itulah yang Tuhan inginkan. Kalau sesuatu yang didoakan, pasti dia ingin usahakan. Saudara tidak akan mendoakan sesuatu yang saudara tidak inginkan. Setuju gak? Katakan amin. Iya gak? Kita gak akan pernah mendoakan apa yang kita tidak inginkan. Kita tidak akan pernah mengusahakan untuk mendapatkan apa yang tidak kita inginkan. Jadi ketika kalau Tuhan berdoa supaya dia berkata, kuduskanlah mereka Bapa. Dia berdoa supaya Allah menguduskan kita. Rupanya di mata Tuhan tujuan hidup kita sebagai orang percaya bukan menjadi lebih baik. Tetapi apa saudara, kalau menjadi lebih baik itu cukup dengan kekuatan sendiri. Tapi tujuan hidup kita di mata Tuhan adalah menjadi apa? Kudus. Menjadi kudus artinya semakin bertumbuh, semakin kudus, semakin serupa dengan Dia. Semakin siap untuk dipakai. Dipakai dalam terus bertumbuh. Saudara dan saya bisa dipakai, mereka sudah belajar. Tuhan akan percayakan kita pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Karena Dia tahu kita punya belas kasihan. Setiap kali Yesus menyembuhkan orang sakit, saudara bisa baca. Tergerak melihat orang banyak itu. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dia sembuhkan orang. Waktu Dia bangkitkan Lazarus dari kematian. Kuasa kebangkitan itu bekerja. Karena ada belas kasihan. Kasih. Kalau saudara mau bertumbuh dalam pelayanan. Dipakai Tuhan cara luar biasa. Bukan bermain politik. Bukan main akal-akalan. Tapi hati. Kenakan belas kasihan. Kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Katakan amin. Ini pola ya yang Tuhan bilang. Jadi tujuan hidup kita itu apa? Kudus. Yohanes 17 ayat 17 katakan apa? Kuduskanlah mereka, Yesus berdoa. Kuduskanlah mereka dalam apa? Kebenaran. Firman-Mu adalah
kebenaran. Jadi kita menjadi kudus oleh perkataan firman. Katakan amin. Bukan karena aku mau puasa sampai pukul-pukul badan. Aduh banyak salah nih aku nih. Palanya dipukul-pukulin. Kita bukan. Makanya dalam Yohanes 15 ayat 3 katakan, kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Katakan amin saudara. Jadi kekristenan saudara polanya seperti itu. Jadi kita butuh isi firman. Firman itu seperti apa? Pupuk buat tanaman. Firman juga seperti cahaya. Firman juga seperti air yang membersihkan. Yang menyebabkan kehidupan kita dapat berbuah lebat. Katakan amin. Saudara mau jawab doa Yesus yang ketiga ini? Katakan amin. Mengerti arti kudus. Saudara, kita gak akan pernah bisa kudus dengan kekuatan kita. Kita hanya bisa kudus kalau kita dikuduskan oleh firman Tuhan yang kita ketahui. Lalu kita percayai itu. Yang mengerti katakan amin. Yang keempat, apa doa Yesus yang keempat? Ya, Tuhan Yesus berdoa agar kita melakukan misi untuk menyelesaikan amanat agung. Sepanjang hidup kita, Tuhan mau saudara, ya kan, memuliakan Allah. Bukan muliakan diri sendiri. Bukan muliakan pelayanan atau keluarga atau anak. Ya, bukan itu tujuan. Tuhan mau muliakan Allah. Katakan amin saudara. Kita boleh cerita tentang berhasil, kesuksesan kita, bagaimana itu. Tapi harus ada nafasnya, spiritnya adalah apa? Tuhan. Katakan amin saudara. Bukan berarti kita, oh enggak aku gak bisa. Bukan itu saudara. Ya, orang rendah hati, dia bisa mengakui keberhasilannya. Ya kan? Yang dimana semata-mata itu karena Tuhan. Orang yang rendah hati juga bisa mengakui kegagalannya. Dan dia meminta Tuhan. Ya kan? Kasih karunia Tuhan. Untuk bisa mengangkat hidup dia lagi. Yang ngerti katakan amin. Ini pentingnya. Itu namanya hidup untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua adalah kita mau jawab. Yang kedua apa saudaraku? Kita mau hidup dalam kesatuan. Hidup dalam kesatuan kita sudah belajar. Ya saudara, ya kan kemarin. Yaitu apa? Apa peran kita? Saudaraku, ya saya yang berkhotbah. Saudara, upahnya itu sama dengan mereka yang nyusun bangku di gereja. Mereka yang bersihin, saudaraku, gereja. Katakan amin. Unity. Ya kan, unity melakukan pekerjaan yang berbeda. Tapi dalam arah yang sama. Katakan amin. Nah, tadi yang ketiga, doa Tuhan Yesus adalah supaya kita menjadi kudus. Dan hidup dalam kekudusannya. Bukan kekudusan kita tidak bisa kudus. Yang ngerti katakan amin. Kekudusan dia. Yang keempat, saudaraku, kita baca Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Katakan amin. Jadi saudara, kita diutus. Doa Yesus adalah dia utus kita. Sebelum dia naik ke kayu salib, saudaraku, ya, Yesus dia berdoa, saudaraku Yesus, supaya kita pergi. Ya, sebagaimana engkau utus aku ke dunia ini, aku utus mereka kepada dunia. Yang ngerti katakan amin. Nah, setelah Yesus bangkit dari kematian, sebelum dia naik ke surga, Yesus jelaskan maksud pengutusannya itu apa. Mari kita baca. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu apa? Pertama apa? Pergilah. Kedua apa?
jadikanlah semua bangsa muridku. Yang ketiga apa? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang keempat apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuberitakan padamu. Yang kelima apa? Ini janjinya yang kelima. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Sebelum dia naik ke kayu salib, dia bilang, dia berdoa. Sebagaimana engkau utus aku Bapa, aku utus mereka. Setelah dia bangkit dari kematian, dia jelaskan ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama apa saudara? Ulangin, pergilah. Itu yang bedanya saudaraku. Kekristenan bukan ngumpul. Kita ngumpul untuk bisa pergi. Makanya saudaraku lihat pola Alkitab. Ketika saudara orang-orang kumpul, pasti akan dicerai-beraikan. Karena misi, Tuhan punya misi atas hidup setiap manusia. Katakan amin saudara. Memberitakan apa saudara? Kasihnya yang besar. Saudara dari perjanjian lama. Ada sekumpulan manusia. Dia punya rencana, dia punya visi. Saudaraku, dia punya satu visi, satu bahasa. Saudara, satu tindakan. Untuk bikin apa? Menara Babel. Tujuannya apalah? Untuk kita bisa kumpul. Ya kan? Untuk kita mau cari nama. Apa yang terjadi? Tiba-tiba terjadi, Tuhan apa? Porak-porandakan mereka. Caranya gimana? Bahasanya bikin beda-beda. Dari satu bahasa, beda bahasa. Terjadi perpecahan pindah kemana-mana. Saudara lihat di sini. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tuhan berkata apa? Ya kan? Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Yerusalem, Yudea. Jadi saksi supaya menangkan banyak orang. Saudara perhatikan ini. Apa yang terjadi? Dari Kisah 2 terjadi penuaian. 3.000 orang bertobat di hari Pentakosta. Terus berkembang 5.000. Terus berkembang sampai seluruh kota Yerusalem. Saudara mendengar Injil. Perhatikan saudara sini. Semua murid senang ngumpul. Tuhan, aku kan maunya suruh kamu bukan ngumpul di Yerusalem. Tapi harus pergi kemana? Samaria, Yudea. Gimana caranya Tuhan bikin mereka pergi? Saya tahu. Kisah 8 ayat 1. Tadinya kisah 1 ayat 8. Kisah 8 ayat 1 apa yang terjadi? Terjadi penganiayaan gereja. Stefanus dianiaya. Di situ ada Saulus yang akhirnya jadi Paulus. Dari penganiayaan itu mereka lari kemana? Ke Samaria. Ke Yudea. Terus dari situ baru gereja ngerti. Oh, Matius 28. Sebelum Yesus pergi ke sorga. Tuhan bilang pergi. Gak cuma pergi. Ada banyak orang bilang aku ini orang misi loh. Senangnya pergi toh. Bukan cuma sekedar pergi. Saudara pergi kemana? Oh, saya mau pergi ke Papua, ke ujung desa, ke Afrika segala macam. Bagus. Tapi Tuhan mau kita pergi kepada siapa? Ke istri kita. Beritakan itu. Ke anak kita. Ke mertua kita. Ke orang-orang sekitar kita. Katakan amin. Pergi. Yang kedua apa? Saudara. Jadikan mereka apa? Jadikan semua bangsa apa? Jadikan murid, bukan pergi doang. Kalau cuma misi buka gereja langsung tinggal, buka gereja tinggal. Tak bisa. Saudara harus jadikan jemaat kalau saudara jadi hamba Tuhan. Mereka seorang murid dari orang yang mau belajar. Bisa duduk dengar firman. Saudara ngajar firman. Yang ngerti katakan amin. Ya saudaraku ya, jadikan semua bangsa murid, lalu baptis mereka. Ya, setelah dibaptis baru ajar mereka untuk melakukan kehendak. Kalau kita lakukan hal ini, Alkitab katakan apa? Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu. Kalau Tuhan sertai kita, pasti Tuhan akan buat berhasil, bahkan lebih daripada berhasil. Hidup kita berguna. Katakan amin. Coba saudara lihat. Mulai daripada
perkataan Allah menyertai Yusuf. Apapun yang dikerjakan Yusuf, Tuhan buat apa? Berhasil. Daud disertai Tuhan di seluruh perjalanannya. Sehingga apapun yang dikerjakan Daud, Tuhan buat berhasil. Kalau Tuhan menyertai saudara, hidup saudara pasti berhasil. Makarios. Tapi apa? Untuk bisa penyertaan, pergi, ya, jadikan, baptis, ajarkan. Katakan amin. Ini misi. Jadi gini saudara, Tuhan tuh berdoa, bukan cuma dia berdoa untuk supaya kita kudus. Tapi dia juga menyerahkan nyawanya, ya kan, untuk bisa menjawab daripada doa dia. Katakan amin. Yang berikutnya adalah Tuhan berdoa, bukan cuma kita kenal kasihnya, tetapi dia berdoa dan mengutus kita supaya kita bisa memberitakan kasihnya kepada semua orang. Supaya mereka yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Ini dasarnya. Tujuannya kita pergi beritakan apa? Supaya semua orang tahu ada Allah yang mengasihi mereka. Itu harus dimulai dari hidup kita. Makanya saya berapa waktu belakang ini, saya selalu ngajar kita semua. Tentang apa? Kita harus bisa mengetahui dan bisa punya pengalaman. Dan bisa merasakan bahwa kita adalah orang yang dikasih Tuhan. Itu penting. Amin. Yohanes 17 ayat 22 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka. Sama seperti engkau mengasihi aku. Katakan amin saudara. Ini tujuannya Tuhan mengutus kita adalah bukan cuma kita kenal bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita harus memberitakan bahwa mereka atau orang dunia ini mereka dikasihi oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi di sini luar biasa saudaraku. Nah saya mau kuatkan, ini hanya untuk kesaksian yang menegaskan, meneguhkan aja. Mungkin ada beberapa di antara saudara pernah lihat tayangan yang di YouTube ini, ibadah gereja kami. Kita juga gereja enggak ini, ya kan? Atau saudara pernah hadir di ibadah baru-baru, saudara melihat ibadah tuh, gereja tuh penuh sesak. Di GBI Misi Pekabaran Injil, kita ada misi Pekabaran Injil. Ya kan, dari mana aja nih orang-orang pada datang? Kok bisa orang-orang pada datang? Saya mau beritahu, saudaraku, 27 tahun yang lalu, ya kan, gereja ini dimulai dari beberapa orang saja. Kalau gereja ini bisa bertumbuh dan bertumbuh semakin besar, itu karena ada di antara kita yang telah mengalami kasih Tuhan. Yang mengerti bahwa hidupnya dikasihi oleh Tuhan. Dia undang orang-orang. Dia ajak orang-orang untuk datang ke gereja ini. Dan mereka yang diundang ngalami hal yang sama dengan mereka. Lalu akhirnya mereka pergi lagi ngasih tahu yang lain tentang kasih Tuhan. Diundang untuk datang lagi ke gereja ini. Mereka ngalami apa saudara? Jamahan Tuhan. Mereka diubahkan oleh firman Tuhan, oleh hadirat Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Dan semua para pemimpin, semua para pendoa-pendoa memang memiliki hati belas kasihan. Selamatkan kota kita. Selamatkan kota kami. Kami rindu ada lebih banyak lagi orang bisa diselamatkan. Kenal akan kasih Tuhan. Saya percaya kota-kota di Sumatera Selatan, kota-kota di Sumatera, kota-kota di Indonesia pada bangsa-bangsa. Semuanya akan kenal Yesus. Kita bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Sebelum dia datang untuk 2 kalinya. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Haleluya.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini. Mengapa Yesus harus mendoakan 4 hal ini? Supaya hidup kita memuliakan Dia. Supaya kita hidup dalam kesatuan. Bukan perpecahan, bukan permusuhan, tapi kesatuan. Hidup damai. Kerjasama. Untuk menangkan jiwa, untuk meluas kerajaannya. Kenapa Yesus harus berdoa? Ya kan? Untuk supaya kita bisa kudus, ngerti tentang kekudusannya. Dan terus bertumbuh dalam kekudusannya. Kenapa? Kok Tuhan harus berdoa? Supaya hidup kita dikhususkan hanya untuk melaksanakan amanat agung. Kenapa Yesus berdoa ini? Saya ingin beritahu di dalam Yohanes 17 ayat 13 ini jawabannya. Yesus berkata, ya kan? Aku datang kepadamu ya Bapa. Aku mengatakan semua ini. Aku mendoakan semua ini. Ya kan? Sementara aku masih ada di dunia ini. Aku berdoa. Supaya apa saudara? Penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Baik sekali Tuhan. Dia mau kita hidupnya dalam sukacita. Nah, sukacita ini bukan karena keadaan yang di luar. Sukacita ini datang, ya kan? Karena kita bisa hidup untuk memuliakan Tuhan. Hidup dalam kesatuan, hidup dalam kekudusan, dan kita mau menyelesaikan amanat agung. Katakan amin saudara. Saya percaya Tuhan akan, kalau Tuhan sertai, Dia pasti cukupi kita. Dia pasti jagai kita. Dia akan lengkapi segala yang kita butuhkan. Untuk kita bisa melaksanakan misi ini. Saya berdoa saudaraku. Biar saudara bergiat. Saudara semangat. Saya punya teman. Saudaraku. Kalau dia ketemu orang yang baru. Selalu yang dia tanya. Ya kan? Kamu sudah kenal Yesus belum? Yesus mengasihi kamu loh. Yesus mati di salib. Kamu kelihatan ada masalah ya. Mau gak saya doakan? Saya bawa kamu ke Yesus. Itu teman saya. Saya rasa kita yang sudah lama jadi Kristen. Coba cek. Apa kita masih nginjil gak? Masih cerita gak? Kita yang terlalu lama dan berada di gereja. Banyak di urusan gereja. Ketika kita ketemu orang yang lain di luar. Duduk di bus atau duduk di pesawat. Atau kita ketemu seorang lagi sedang masih gak kita bicara tentang Yesus. Beritahu dia. Ini yang Tuhan mau kita pergi. Bukan asik ngumpul terus. Asik ngumpul itu komunitas Menara Babel. Katakan amin. Kalau kita ngumpul untuk di-charge. Supaya kita bisa pergi. Katakan amin. Itu gereja tuh udah kehilangan visi sekarang. Enak kita ngumpul dah. Rujakan, ngobrol sampai akhirnya tiba-tiba saling nyangkul, saling ngelukai. Wah tersinggung, lari semua. Akhirnya perginya bukan karena pengutusan. Tapi karena kepahitan. Karena amin saudara. Iya. Karena Tuhan mau tujuan kita ngumpul di charge. Dapat kekuatan baru. Ada pengharapan baru. Yang saudara ada urapan baru. Saya pergi. Kumpul lagi. Pergi. Katakan amin. Seperti handphone kita. Sepanjang hari dia pergi kemana-mana. Pas menjelang malam. Dia kembali ke tempat chargernya itu. Katakan amin. Saya dicas. Kalau dia nggak dicas ke tempat itu. Dia nggak bisa pergi kemana-mana. Betul? Amin. Tuhan juga mau bawa kita pergi kemana-mana. Dan jangan lupa loh saudara. Ini ada kata-kata orang tua. Tua banget. Umurnya 96 pas 91. Satu video. Dia khotbah. Oma ini 96 dia khotbah. Apa saudara? Dia cerita tentang kita ini dia bilang cuman glove. Sarung tangan. Dimana tangannya itu adalah Tuhan. Sarung tangan gak akan pernah bisa buat apa-apa dan tidak ada gunanya kalau tidak ada tangan yang di dalamnya. Itulah hidup kita. Saudara setuju gak? Harus ada tangan Tuhan. Kiranya tanganmu memberkati aku.
Itulah doa Yabes. Itu menjadi doa kita semua. Katakan amin. Supaya kita bisa memuliakan Dia. Kita bisa rukun, hidup bersatu. Kita bisa kudus. Kita bisa punya hati untuk menangkan jiwa. Yuk kita bangkit berdiri. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikanku alatmu. Biar belas kasihan-Mu Tuhan, biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan. Tuhan, hari ini kami minta kuasa darah-Mu ya Tuhan, menguduskan kami, mengampuni dosa dan salah kami Tuhan, menyucikan setiap kami Tuhan. Biarlah kami terus bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan, makin lemah lembut dan rendah hati. Kami bisa menanggalkan ya Tuhan segala hak kami, dikala Tuhan memerintahkan untuk kami tanggalkan semua hak kami. Bahkan kami mengambil ya Tuhan rupa, sikap, hati seorang hamba yang mau melayani, yang mau membesarkan orang lain, menolong orang lain. Dan juga ya Tuhan, beri kami kemampuan untuk berani mengambil satu tindakan ya Tuhan, sekalipun itu mengandung resiko ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau pakai setiap kami semuanya. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Allahku, ya Tuhanku,
kasih Kristus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita mempermai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.